Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Meta. Oke, good job. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik sama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Amin. Sebelum dengerin khotbah, kita nyanyi dulu. Siapa di sini yang mau disayang Tuhan Yesus? Kak Meta juga mau, adik-adik juga mau kan? Oke, tahu kan lagunya? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah. Oke, nanti lanjutin lagi ya sama-sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik sekolah minggu, senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih menganugerahkan kami sebuah hari yang penuh dengan sukacita untuk beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu itu, sehingga kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, siapkan Alkitabnya. Sudah ketemu pasal 103 kitab Mazmur? Baik, kita akan baca, ikuti dalam hati kita masing-masing. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kenal yang namanya Daud? Ya, Daud itu adalah seorang raja Israel. Raja kedua yang terbesar dalam kerajaan Israel. Yang pertama Raja Saul. Yang kedua Raja Daud. Yang ketiga adalah Salomo. Dan setelah itu ada banyak raja lagi yang memimpin Israel. Tapi dari antara semua raja ini, ada satu raja yang sangat banyak menerima anugerah Tuhan. Yaitu dia bisa berpuisi, dia bisa bernyanyi, dia bisa mainkan kecapi. Ada yang tahu raja mana itu? Ya, Raja Daud. Sebagaimana membacakan tadi, kitab Mazmur pasal 103 ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Daud.
Dia terkenal sebagai raja yang dapat mengubah banyak lagu, mazmur atau pujian yang isinya ada doa, ada arahan untuk memuji, memuliakan Tuhan, sama seperti halnya ayat pada hari ini. Dia katakan tadi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada 2 kali dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini mau menyatakan bahwasanya Raja Daud itu adalah seorang raja yang selalu memuji Tuhan. Kehidupannya tidak pernah diisi dengan hal-hal yang menyedihkan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulannya, tapi Raja Daud tetap mempunyai suatu keyakinan bahwasanya dia harus memuji Tuhan senantiasa. Dan ia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengajak jiwanya, dia mengajak dirinya sendiri. Artinya dia menghibur dirinya dengan memuji Tuhan. Ayo, siapa di sini yang pada saat bersedih, dia langsung mempunyai suatu keinginan untuk, lebih bagus aku memuji Tuhan daripada aku bersedih. Atau karena dia bersedih, ya dia murung terus. Satu harian dia murung. Dia mengurung dirinya di kamar. Atau mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Hanya karena merasa ada sesuatu yang kurang dalam hatinya. Tapi Raja Daud atau Daud senantiasa hendak menghidupkan dirinya tetap memuji, memuliakan Tuhan. Dia katakan tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah adik-adik, ada banyak alasan orang untuk memuji nama Tuhan. Ada karena dia memperoleh berkat, ada karena dia dapat nilai yang bagus dari sekolahnya, ada karena dia naik kelas, atau mendapat hadiah, atau banyak hal lainnya. Sehingga orang mengatakan, pujilah Tuhan, atau terima kasih Tuhan. Raja Daud dalam nas kita pada hari ini, dia mengajak jiwanya, mengajak batinnya untuk memuji, memuliakan Tuhan, yaitu pertama, karena dia mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan. Ayat yang ketiga, ia katakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi puji-pujian kita kepada Tuhan didasarkan kepada apa? Pada anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang mendapat anugerah pengampunan. Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita? Dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, namun akhirnya bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu sebagai bukti Allah telah melupakan, menghapuskan, mengampuni segala dosa kita. Alasan kedua bagi Raja Daud untuk memuji Tuhan dikatakan di sini ialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau dalam zaman dahulu, dalam keyakinan orang Yahudi, dosa dan sakit penyakit itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang mempunyai sakit yang sangat parah, lalu mereka mengatakan, itu karena dosamu besar, makanya kamu sakit parah. Tapi kalau sakitnya biasa-biasa saja, berarti dosanya masih kecil. Itu dalam keyakinan orang Yahudi dulu. Bagi kita sekarang tidak. Dosa, sakit penyakit, atau hal-hal lain dalam kehidupan kita, pada waktunya tidak punya hubungan apa-apa. Tapi yang pasti, nas ini mau mengajak kita semua untuk mempunyai suatu pengakuan iman yang benar, bahwasanya Allah adalah yang mampu untuk menyembuhkan sakit apapun yang kita derita. Termasuk COVID-19. Allah bisa menyembuhkan itu. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Virus COVID-19 yang tidak terlihat itu, bisa Allah akan lumpuhkan itu. Allah akan menghapuskan itu. Kalau apa? Kalau kita senantiasa bermohon kepada Tuhan melalui doa kita, ketekunan kita, kerajinan kita, dan sikap kita berbuat baik kepada sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itulah, nas kita pada hari ini sekali lagi mau mengajak kita untuk senantiasa memuji Tuhan.
Pertama tadi alasannya karena Allah telah mengampuni dosa kita. Setiap kita masuk hari baru, melihat matahari yang baru setiap paginya, suasana yang baru, itu bukti Allah sudah mengampuni kita. Allah melewatkan kita, melampaui malam yang kelam, masuk ke hari yang baru, berarti ada kesempatan, ada harapan yang baru. Dan yang kedua, alasan memuji Tuhan adalah dengan mengakui bahwasanya kita memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu dengan kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, asal kita tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Dia. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Pegang, camkan, dan renungkan dalam hatimu, dan senantiasalah memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, karena diisi dengan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami mendapat pelajaran yang baru dari firman Tuhan, dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian pujian Raja Daud. Dia mengajak jiwanya, mengingatkan batinnya untuk memuji memuliakan Engkau, karena Engkau telah memberikan anugerah pengampunan kepadanya, dan Engkau telah menyembuhkan sakit penyakitnya. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, rela mati demi kami, menebus, menghapuskan dosa-dosa kami. Dan Ia bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kami, harapan yang baru kepada kami. Dan kami juga bersyukur karena kami Engkau berikan jaminan untuk dapat sembuh dari berbagai penyakit, asal kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati anak-anakmu sekolah minggu, HKBP Petukangan dimanapun berada. Segala rencana pendidikan mereka, sekolah mereka, dan segala aktivitas mereka, Tuhan yang berkati. Tumpangkan tanganmu ke atas mereka, begitupun juga dengan orang tua mereka dan saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, oleh karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi. Semangatnya harus ada, senyumnya juga harus ada. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Yes, yes, yes. Gitu dong, harus semangat. Semangat ya? Oke. Hari ini ketemu lagi sama Kak Susan. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya dari mana ya? Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Oke. Adik-adik ada yang pegang Alkitab? Sudah? Oke. Sebelumnya kakak mau tanya, Mazmur itu ada di perjanjian apa? Lama atau baru? Perjanjian lama. Mazmurnya tadi yang tulis siapa? Daud. Oke. Daud menulis Mazmur untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini kalau ada yang muji bilang, "Ih, ganteng banget sih." Adik-adik seneng nggak? Seneng. "Ih, cantik banget sih." Seneng nggak? Seneng ya? Kalau ada yang mamanya bilang, "Aduh, anak mama pinter banget sih." Seneng nggak? Seneng dong. Lagi kalau papa bilang, "Aduh, anak papa baik banget sih." Adik-adik seneng nggak? Seneng dong. Seneng dipuji. Nah, kakak mau tanya, adik-adik yang di sini nih, yang sekarang lagi sekolah minggu, kalau mamanya masak, terus adik-adik makan, dan rasanya enak, adik-adik pernah bilang nggak sama mama, "Makasih mama, makanannya enak banget." Pernah nggak?
yang sudah pernah bagus. Kalau yang papanya ajak pergi atau jalan-jalan atau ajak main sepeda, adik-adik pernah nggak bilang, "Makasih papa, udah ajak aku jalan-jalan, udah ajak aku main." Pernah nggak bilang makasih sama papa? Good. Adik-adik harus banyak belajar bilang terima kasih sama mama dan papa, ya? Iya, karena mama sama papa juga senang dipuji. Sama seperti adik-adik senang kalau dibilang cantik, ganteng, pintar, baik. Mama dan papa juga senang. Apalagi yang puji siapa? Adik-adik yang lucu-lucu, yang gemes, ya kan? Nah, memuji itu juga jadi tanda terima kasih. Jadi kalau adik-adik berterima kasih bisa dilakukan dengan memuji. Nah, kalau satu lagi nih, Tuhan Yesus kira-kira seneng nggak kalau dipuji? Seneng nggak? Seneng dong, Tuhan Yesus itu senang sekali dipuji. Apalagi yang puji siapa? Adik-adik ini, anak-anaknya Tuhan. Kalau memuji Tuhan, Tuhan Yesus suka cita sekali melihat adik-adik yang memuji Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Ada yang tahu? Betul sekali, karena Tuhan sangat sayang sekali sama adik-adik. Iya kan? Coba sama-sama bilang, Tuhan sayang sekali sama saya. 1, 2, 3. Tuhan sayang sekali sama saya. Nah, kalau Tuhan sayang, bentuk sayangnya apa? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Buat siapa? Buat adik-adik, buat Kak Susan, buat mama, buat papa, buat opung, buat semuanya. Ya, jadi kita harus bersyukur karena kita ditebus dari dosa. Ya. Oke, yang kedua, kalau adik-adik sakit, siapa yang sembuhin? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang sembuhin melalui dokter, melalui obat, melalui mama dan papa. Tapi yang sembuhin siapa? Tuhan Yesus. Jadi terima kasih juga sama Tuhan Yesus, ya. Kalau adik-adik punya mama sama papa yang sayang sekali sama adik-adik, itu yang kasih siapa? Tuhan Yesus. Jadi harus bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus, aku punya mama, papa yang sayang sekali sama aku. Ya, iya dong. Terus, kalau adik-adik bobo nyenyak, pagi-pagi bangun, terima kasih nggak? Harus terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi malam aku bobo nyenyak, mimpi indah. Terima kasih. Kalau bangun pagi masih bernafas, yang kasih siapa? Tuhan Yesus juga. Jadi harus bilang terima kasih Tuhan Yesus. Iya enggak? Iya dong. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan. Siapa yang suka memuji Tuhan, angkat tangannya. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama lagu dari Terbit Matahari. Tahu lagunya ya? Oke, kita nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
lebih keras lagi dan pakai senyum kita puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, jadi kita bisa berterima kasih tadi sama Tuhan lewat nyanyian, lewat pujian kita sama Tuhan. Siapa yang selama di rumah aja suka nyanyi memuji Tuhan? Angkat tangannya. Good. Siapa yang kalau di rumah suka nyanyi sama mama, sama papa memuji Tuhan? Angkat tangannya. Bagus. Yang belum, abis ini memuji Tuhan ya. Boleh pakai YouTube atau nggak pakai YouTube juga nggak apa-apa. Nyanyi sama mama papa aja. Tuhan senang melihat adik-adik ya. Oke. Tadi kan kita udah memuji Tuhan pakai nyanyi. Sekarang kakak mau kasih tahu kalau memuji Tuhan ada cara yang lain lagi. Adik-adik udah tahu belum? Oke, cara lain untuk memuji Tuhan ada dengan berdoa. Kok berdoa? Adik-adik, kalau di dalam doa kita bilang terima kasih Tuhan Yesus, semua yang diawali dengan terima kasih Tuhan Yesus itu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi. Itu pujian, ya. Jadi adik-adik bisa memuji Tuhan dengan berdoa. Oke. Yang kedua, bisa memuji Tuhan lewat baca Alkitab. Kenapa? Karena tadi salah satunya yang tadi kita baca itu Mazmur Daud itu adalah pujian kepada Tuhan. Terus yang terakhir nih yang kakak akan minta adik-adik tulis adalah melalui tulisan kita buat Tuhan, memuji Tuhan. Coba adik-adik yang TK dan kelas 1 dan kelas 2 coba tulis di kertas 5 hal yang adik-adik syukuri hari ini buat Tuhan ya. Jadi 5 hal. Kalau Kasusan hari ini bersyukurnya Kasusan bisa ketemu adik-adik. Terus hari ini yang kakak syukuri adalah kakak masih bisa napas. Yang ketiga kakak syukuri tadi kakak makan. Yang keempat kakak syukuri kakak masih bisa bobo nyenyak. Yang kelima kakak syukuri kakak masih bisa bersuka cita. Nah adik-adik jangan sama kayak Kasusan. Coba diingat-ingat hari ini yang udah disyukuri apa aja ya. Ditulis ya, 5 hal aja kok, gak usah banyak-banyak ya. Nah buat adik-adik yang batita, coba belajar menyanyi lagi dengan lagu tadi dari Terbit Matahari. Dan belajar kalau mama dan papa melakukan sesuatu buat adik-adik, adik-adik bilang terima kasih mama, terima kasih papa. Belajar ya. Oke. Yang terakhir kita ada ayat hafalan tadi dari Mazmur 103 ayat 2. Coba dibuka. Udah lihat? Kakak bacain sekali, abis itu nanti adik-adik ikutin ya. Oke. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Coba sama-sama ya, ikutin Kasusan ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, sekali lagi.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, good. Itu dihafal ya. Bisa, Kakak Susan yakin pasti adik-adik bisa karena semuanya pintar ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa adik-adik harus sering memuji Tuhan. Dari rumah menyanyi sama mama sama papa, memuji Tuhan ya. Sampai ketemu minggu depan. Jadi anak-anak yang baik yang terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.